Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPTSD Negeri 1 Sukarsiti Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta operator UPTSD Negeri 1 Sukarsiti Barat. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang jimit atau ruang berbagi yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan di kedepannya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lihat agenda kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua materi inti bersamaan dengan sharing, kemudian yang ketiga penutup. Nah, untuk keberkahan pada malam ini, marilah kita berdoa, awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk suasananya biar kita lebih tegang, lebih fokus, kami minta kesediaannya untuk Bapak Ibu memimpin ice breaking. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin memimpin ice breaking-nya? Mungkin Bu Suri. Bagaimana Bu Suri? Baik Pak. Dicoba sekarang? Ya. Baik. Langsung saja. Mohon untuk rekan-rekan lainnya untuk menampilkan wajah supaya lebih semangat aktifnya. Bentar. Aku kan kayak lanjutan apa ya? Aduh. Bentar ya, Nak. Buka mulut, tertawa 3 kali. Hahaha. Itu ya pertamanya ya rekan-rekan. Siap Bu. Mulut buka mulut tertawa 2 kali. Haha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ulangi lagi Bu. Seperti itu Bapak Nas. Ulangi lagi. Baik. Ulangi lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut
satu kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas dari ice breaking-nya Bu Suri Utami Adelia. Sama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi diharapkan dari setiap guru itu untuk mendorong peserta didik dalam membangun pengetahuannya, sikapnya, dan juga perilakunya. Dengan adanya perubahan paradigma ini, guru bukan lagi bagaimana cara mengajar yang baik, tetapi bagaimana agar siswa dapat belajar dengan tepat. Terkait dengan hal tersebut, mari kita lihat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, dari sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah. Terkait dengan tuntunan, pendidikan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Nah, di sini artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Ini ada gambar seorang petani. Jadi akan lebih jelas itu pendidik itu hakikatnya sama kewajiban dengan sebagai seorang petani yang menanam padi. Kita bisa mengolah tanahnya itu agar lebih baik supaya padinya lebih subur. Kita bisa membasmi hama yang ada di padi supaya padinya juga lebih subur. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan padi itu seperti jagung. Gitu. Kemudian kodrat alam. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki atau suku tempat mereka berasal hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungannya di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Jadi Bapak Ibu, kodrat alam itu terkait dengan potensi juga bisa. Jadi kodrat alam itu tidak hanya sebuah letak semamanya alamnya di daerah Pringsewu dengan di daerah yang Sari itu tidak hanya saja. Jadi bisa terkait dengan potensi juga. Nah, untuk praktek kodrat alam ini kalau di dalam kelas itu dengan menggunakan asesmen diagnostik. Di sana di dalam asesmen diagnostik itu memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu untuk mengetahui karakternya.
waktu untuk kodrat alam. Kemudian kodrat zaman itu yang berkaitan dengan era yang dijalani. Seperti pada zaman sekarang yaitu era teknologi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan yaitu menuntun Kemudian sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam. Sekolah ibarat tanah tempat cocok tanam. Kalau ingin padinya itu tumbuh subur, otomatis tanahnya itu harus baik, bagus. Begitu juga dengan sekolah. Kalau karakter anaknya ingin baik, lingkungan sekolahnya juga harus baik. Oleh karena itu, kita harus menjaga budaya positif yang ada di sekolah kita. Salah satunya yaitu dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini Bapak Ibu Guru, ini yang sebelumnya membuat saya juga tercengang tentang ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi itu hanyalah sebuah ilusi. Kita sebagai didik mengontrol murid itu ya sebuah ilusi. Seperti gambar ini Bapak Ibu Guru. Gambar ini sebenarnya datar. Tetapi kalau dilihat itu seperti bergerak berputar. Begitu juga dengan pendidik. Guru yang mengontrol muridnya seperti itu juga. Sebenarnya pada dasarnya murid itu nggak ingin dikontrol gitu. Kemudian ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bahasanya karena semua berarti ada beberapa yang memang penting dengan menggunakan penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi, nggak semua penguatan positif itu efektif. Terkadang penguatan positif itu juga akan ditolak. Dan murid tersebut bisa tergantung pada pendapat sang gurunya saja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat ilusi yang sudah dipaparkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Ya, senangnya karena apa, Pak Tripuji? Yang saya dapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anas tentang ilusi tadi, tentang anak, bahwa ternyata kita itu tidak memaksakan kehendak anak, tapi tetap juga kita tidak serta merta apa yang diinginkan anak kita harus turuti. Artinya kita melihat dari sudut pandang apakah siswa tadi memiliki kontrol yang positif atau tidak. Kalau apa yang dilakukan adalah positif, berarti kita ikuti. Seperti itu Mas Anas. Oh iya, Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian ya, untuk membangun budaya positif, upaya untuk membangun budaya positif di dalam lingkungan sekolah, yaitu yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin diri adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tersebut berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai kita merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu, sudah jelaskah dengan pernyataan yang seperti ini? Bagaimana, Pak Yayan? Suri? Cukup jelas Pak, bisa dilanjutkan. Ya, bisa lanjutkan. Sudah jelas, Pak. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk disiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi motivasi itu kan sebenarnya itu ada dua, motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal itu bergerak berdasarkan ketidaknyaman. Yang pertama, yang kedua berdasarkan penghargaan. Itu Bapak Ibu, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi internal itu kita itu bergerak karena kehendak kita sendiri. Lebih baiknya kita itu memakai dengan motivasi internal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini yang sudah saya jelaskan tadi, Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian,
Menurut Bapak Ibu, dari video kasus yang akan ditampilkan, manakah yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini jawab jawab di dalam hati saja ketika melihat video. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Maaf Bapak Ibu, ini terjadi kendala. Jadi langsung saja untuk kasus A itu sebenarnya itu murid mencoret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Ini adalah hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena antara mencoret-coret tembok atau sebuah masalah dengan dengan tidak mengikuti sesi bermainan itu tidak ada korelasi. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah murid terus tidak ada korelasi sama sekali dengan masalah murid, itu dinamakan sebuah hukuman. Kemudian kasus yang kedua, di dalam video tersebut murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Itu adalah konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena selama tidak ada diskusi tentang apa dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan guru, itu dinamakan konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya. Kemudian di kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Ini ada restitusi. Kenapa restitusi? Karena semua korelasi ada pada si anak lelaki ini. Perihal kertas dia ganti, perihal dia bersalah dia meminta maaf, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, ini tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu mengganti kertas temannya yang robek, bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa? Silakan Pak Tripuji. Baik, terima kasih ini Pak Anas atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, jika peraturan kelas itu biasanya kan yang membuat biasanya guru atau sekolah. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu biasanya kita bersama-sama dengan siswa membuat, sebenarnya sama sih tentang peraturan kelas, tapi bahasanya lebih dihaluskan. Tapi di sini ketika kita bersama-sama dengan siswa, itu akan lebih baik dengan siswa diajak untuk ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas, otomatis mereka akan memaknai apa yang sudah dibuat itu akan menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi seperti itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, itu tadi, terima kasih atas jawabannya Pak Tripuji. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau sepemahaman saya Pak Tribuci, kalau di kelas itu sifatnya itu lebih universal ya Pak Tribuci, lebih abstrak. Sementara kalau peraturan kelas itu lebih spesifik, ya lebih spesifik. Jadi contohnya begini, kalau peraturan kelas itu seperti contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas itu saling bertanggung jawab, begitu kan ya Pak Tribuci? Iya, Pak. Ya. Langsung saja, lanjut. Nilai kebajikan sekolah, apa visi-misi dan tujuan sekolah ini, maksudnya nilai kebajikan sekolah ini sangat menentukan, sangat ikut andil untuk mewujudkan sebuah visi, misi dan tujuan sekolah. Apalagi di dalam visi tersebut ada yang namanya budaya, gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu masuk mana ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu mau menjawabnya. Untuk nilai kembalikan barang ke tempatnya. Itu izin menjawab, Pak. Ya, Peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya, itu bajikannya adalah bertanggung jawab. iya. Dari Bu Suri, kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah nilai kebajikannya, bertanggung jawab. Kita coba benar apa salah. Ya, bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai kebajikannya. Yang lain Bapak Ibu, atau masih Bu Suri lagi? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghormati, Pak. Ya, saling menghormati ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Hadir sekolah. Ya, bisa di sini menghormati orang lain atau komitmen menghadiri sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tapi ini bisa masuk ke tepat waktu atau disiplin ya. Jadi jawabannya ini nggak saklek kalau sini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keamanan atau saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi nggak spesifik ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Jangan membuang sampah sembarangan, itu spesifik, bukan itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata jangan itu tidak boleh untuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang, ya, agar mudah diingat dan semoga ya udah dilaksanakan.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kondisional. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nah, yang terakhir ini memang ini merujuk kepada kodrat zaman ya, dari waktu ke waktu. Biasanya kalau dari waktu ke waktu itu pembelajarannya berbeda. Gitu. Seperti hal pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Oleh karena itu butuh untuk ditinjau. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Bapak Ibu, dari sini adakah yang mau ditanyakan sebelum lebih lanjut lagi? Maaf Pak Anas, Ya. izin bertanya. Mm-mm. Dari beberapa kebutuhan yang sudah Anda paparkan tadi, mungkin bisa digambarkan lagi Pak, seperti apa kebutuhan penguasaan itu? Terima kasih. Ya, jadi kebutuhan ini adalah perilaku yang ditunjukkan, sebenarnya perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita, Bu. Jadi untuk penguasaan ini, jadi anak sebenarnya pengen ditunjukkan, pengen diakui kemampuannya oleh anak-anak lain dan juga oleh guru-gurunya. Itu maksudnya penguasaan itu. Mungkin Bu Suri pernah ketika anak itu pengen diakui kemampuannya, pernah Bu Suri di kelas? Pernah Pak? Nah, itu maksudnya kebutuhan penguasaan. Jadi memang anak itu harus memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan ini secara memadai. Jadi kita juga sebagai guru ketika ada anak yang berbuat anak berbuat umpamanya ada anak yang mencoret-coret tembok, itu kalau ditanya kenapa coret-coret tembok, ya karena senang, yaitu hal yang wajar karena memang itu kebutuhan anak itu. Tapi kita juga harus bisa mengarahkan kesenangan itu agar tidak merugikan. Itu bagaimana? Kita lanjut Bapak Ibu. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti ke tas yang baru. Kasus mencoret-coret tembok. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka kesenangan yang berusaha dipenuhi. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Kemudian kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang.
Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Kemudian budaya positif lagi yaitu 5 posisi kontrol. Sekarang perhatikan filmnya Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pertama adalah posisi penghukum. Dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak atau hukuman fisik verbal. Dampak penghukum menjadi anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah. Suara cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan anak-anak. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Adapun dampak yang anak rasakan yaitu membuat murid merasa bersalah, kemudian yang kedua rendah diri, menarik diri dari lingkup. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Maaf Bapak Ibu, ini terkendala laptopnya. Ren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Ya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika tempat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri, posting atau berhasil. Positif atau berhasil. Memantau selalu senantiasa memantau. Pada saat guru diberi sanksi, maka guru pun selalu mengawasi. Dampak pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak memenuhi sepenuhnya mandiri. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kemudian segitiga restitusi itu ada 3. Assalamualaikum Kang. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan kepada peserta didik, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Oleh karena itu, ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oleh karena itu, ajukan pertanyaan kepada murid. Sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk praktek segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Selain Kamila sudah salah dulu tadi. Alhamdulillah sudah. Kamila tahu tidak kenapa Mas memanggil kami ke sini? Tidak. Nah, jadi pada saat di kelas tadi saat kita ulangan, Kamila mencontek jawaban ulang Kamila, yaitu Intan. Apa benar itu Kamila? Benar. Menurut Kamila itu perbuatan yang salah apa tidak? Salah. Kamila, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Panas pernah melakukan kesalahan. Kamila juga pernah melakukan kesalahan. Dengan mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Panas di sini bukan untuk mencari cara yang salah. Panas ini juga untuk mencari solusi agar Kamila tidak terlalu mencontek. Pasti banyak alasan kenapa Kamila mencontek. Menceritakan ke Pak Anas, apa sih yang menyebabkan Kamila mencontek? Tidak belajar karena apa? Karena mainan. Berarti karena Kamila tidak belajar
belajar, akhirnya Kamila tidak bisa mengerjakan soal. Nah, sekarang Kamila masih ingat tidak apa kesepakatan kelas yang kita buat di awal pertemuan kemarin? Masih. Bagus. Sekarang menurut Kamila kesepakatan kelas apa yang Kamila tidak laksanakan? Bersikap positif. Kamila yakin bersikap positif itu baik untuk diri kita? Kamila yakin bersikap positif itu sangat diperlukan untuk kita? Yakin. Kalau sudah yakin, menurut Kamila apa yang harus Kamila lakukan agar tidak pada kembali? Belajar. Mengerjakan soal dengan senang. Iya, benar sekali, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak, mulai kapan Kamila akan melakukan seperti yang Kamila katakan tadi? Ya, mulai hari ini Kamila akan belajar pertama. Kedua, mengerjakan semuanya. Mulai yang ketiga, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Kamila, baik sekali ya. Semoga Kamila menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak yang soleh. Terima kasih Kamila atas dulu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan di Bapak Ibu. Mungkin ada penjelasan yang kurang pas atau kurang jelas. Dan sebelum sekali lagi saya mohon maaf karena tadi videonya ngelag ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan terkait masalah di sekolah. Bagaimana Mas Tripuji? Baik, terima kasih nih Pak Anas atas kesempatannya. Tadi sangat luar biasa sekali apa yang dipresentasikan atau praktek baiknya yang sudah dilakukan di sekolah. Ini sedikit pertanyaan dari saya tadi tentang disiplin positif untuk sekolah. Bagaimana sih kita bisa menyikapi disiplin positif itu bisa menyeluruh ke sekolah? Artinya yang kita bentuk itu adalah karakter siswa ya untuk disiplin positif. Karena kita tahu bahwa siswa SD karena mereka dari segi usia mungkin berulang kali kita selalu memberikan bimbingan, memberikan arahan supaya mereka memiliki karakter yang baik atau memiliki sikap yang positif. Mungkin menurut Pak Ana sendiri bagaimana sih caranya supaya bisa sekolah melaksanakan disiplin positif tidak hanya dalam satu kelas saja tapi menyeluruh untuk dalam satu sekolahan? Mungkin itu aja mungkin Pak Anas mungkin yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Tripuji. Jadi kalau menurut saya untuk bisa menyeluruhkan disiplin positif nggak hanya di satu kelas saja, itu ya salah satu jalan yang pertama itu ya menurut saya adalah kolaborasi Pak Tripuji. Dengan kolaborasi ini nanti kita bisa mengetahui beberapa celah yang itu menjadi kekurangan dari masing-masing. Ibaratnya kalau seumpama kelas 1 sampai kelas 6 itu kan pasti memiliki kendala masing-masing. Oleh karena itu nanti dikolaborasikan akan menjadi sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan itu nanti ya akan membuat kuat, jadi menyeluruh. Kalau menurut saya seperti itu Pak Tripuji, terutama harus berkolaborasi dan terbiasa untuk melakukannya. Meskipun beberapa kali kita sebagai guru atau pendidik mengatasi masalah peserta didik, tapi kok diulangi lagi, udah dibilangin kok diulangi lagi, nggak apa-apa. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, karena terbiasa, kalau menurut insya Allah akan terbentuk secara sendirinya karakter dari peserta didik.
Itu Pak Tripuji. Oke baik, terima Mungkin kasih nih ada Pak Anas. Terima kasih atas jawabannya Pak Anas. ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Oh, cukup. Kalau enggak saya yang mau bertanya. Nah, ini kembali lagi ke Mas Tripuji ya. Oh monggo silakan. Jadi begini Mas, di dalam modul itu kan ada teori gunung es. Ini menjadi kejanggalan saya sampai sekarang Mas Tripuji. Ada teori yang namanya itu gunung es. Di dalam teori itu dikatakan 12% yang terlihat karakter peserta didik, sementara 88% ini terpendam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih untuk mengetahui karakteristik data siswa yang 88% itu? Itu saya juga saya tanyakan kepada PP, itu jawabannya adalah dengan keteladanan dan sistem atau aturan di sekolah Pak Tripuji. Kalau menurut jenengan bagaimana Pak Tripuji? Terima kasih ini atas pertanyaan sangat luar biasa sekali ini Pak Anas. Jadi apa ya? Jadi saya seperti pelajar Pancasila yang benar kritis. Jadi kita tahu bahwa pemerintah selalu memberikan program-program yang sangat luar biasa termasuk kurikulum Merdeka ini. Artinya di sini ada celah untuk guru untuk mengetahui karakter siswa. Kita tahu untuk kurikulum Merdeka identik dengan yang namanya Project P5 atau P5. Mungkin tempatnya Bapak Anas juga sudah mulai untuk P5. Nah, dalam P5 ini tidak hasil yang kita nilai, tapi adalah pembiasaan atau karakter siswa dari setiap kegiatan. Artinya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kita bisa menilai karakter anak-anak didik kita. Contoh kecilnya, seumpamanya kita memiliki proyek menanam kangkung sederhana saja mungkin di polybag atau di lahan yang kosong. Kita lihat apakah anak-anak itu serius dalam mengerjakan apa yang kita perintahkan. Nah, dari sana kita bisa menilai karakter siswa itu, oh ini anak ini sungguh-sungguh, terus oh anak ini sungguh-sungguh tapi ada bermainnya, ada yang sama sekali bermainnya. Terus kita lihat dari segi gotong royongnya, oh ternyata anak ini ketika dipadukan dengan ini tidak pilih teman, mereka saling bergotong royong. Kan artinya ada anak-anak kecil yang oh saya nggak mau dengan ini Pak Guru, saya malas dengan ini Pak Guru, saya malas. Tapi ketika kita lihat tuh ada anak yang mau dengan semuanya dan bisa bergotong royong. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa anak itu cinta nggak sih dengan tanaman tadi. Berarti ketika mencintai, mereka menyiram setiap hari, terus mengetahui bahwa tanaman ini adalah tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi ada sang pencipta. Nah, di situ ada karakter dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari program di situ pemerintah sebenarnya memberikan solusi kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana mengenali karakter. Karena kita tahu bahwa dari proyek profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Nah, di sana kita bisa melihat karakter-karakter siswa. Kalau menurut saya seperti itu Pak Anas. Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin ada ada cara atau mungkin solusi untuk mengetahui karakter. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Anas. Ya, sama-sama, luar biasa sekali ya Pak Tripuji. Jadi saya juga baru belajar ini juga tentang P5 yang intinya itu ternyata karakter itu dibangun oleh terbiasa dan fokus kepada sebuah proses. Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahi atau menanggapi lagi.
itu. Ya, Bu Suri ya. Ini Bu Suri juga lagi di KM ya. Jadi seperti Iya, itu Bu Pak. Suri. Luar biasa sekali penjelasan Pak Tripuji. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup ya. Alhamdulillah bagian pada hari ini lancar. Dan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Guru. Semoga di ruang game ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Mungkin kita mau sesi foto-foto dulu ya Bapak Ibu. Monggo diaktifkan camnya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Ya, itu aja Bapak Ibu ya. Saya Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.